Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang ada di 7 kota 3 provinsi. Kalau di Bogor tadi pagi-pagi jam habis sholat subuh ini udah mulai rintik-rintik hujan. Agak-agak sedikit reda jam 8, jam 9 lah. Tapi sekarang udah reda dan matahari juga sudah mulai keluar. Bagaimana dengan di Serang, Provinsi Banten? Bagaimana dengan Yogyakarta di 2 kota, Kota Yogyakarta dan juga Kulon Progo? Kemudian juga yang di Sukabumi, kota dan kabupaten apa kabarnya? Kemudian yang di arah Pantura, ada 2 kota yang bisa didengarkan. Di kesempatan hari ini ada Kuningan dan juga Indramayu. Dan setiap hari Rabu dan juga Sabtu kita ketemu di acaranya Info UG atau Info Gunadarma. Dan hari ini seperti yang sudah disebar di sosial media, beberapa sosial media, bahwasannya narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol di acaranya Info UG untuk kesempatan hari ini beliau ini adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma. Beliau ini yang menciptakan RoboPen bersama timnya dan juga RoboHelm, kemudian juga masih banyak karya-karya lainnya. Dan beliau adalah Profesor Dr. Ing Adang Swendra. Apa kabar Kumahada, Bang Prof? Alhamdulillah, Pangesto. Alhamdulillah. Aduh, lagi musim apa di Gunadarma sekarang ini, Prof? Musim Duren. Musim inovasi, musim acara. Oke, Prof. Kalau berbicara Gunadarma, otomatis nih banyak orang-orang pikirannya atau daya nalarnya bahwa waduh, kalau udah Gunadarma udah pasti IT nih. Berbicara tentang informasi dan juga teknologi. Nah, kalau berhubungan dengan IT berarti kita juga berhubungan dengan data. Kayak sekarang ini lagi musim yang namanya big data. Kalau kita lagi searching di Instagram misalnya, kita lagi nyari misalnya celana jin. Ternyata kita langsung browsing di yang lain-lain, keluar juga itu celana jin. Padahal kita nggak nyarinya hanya di nyarinya jin padahal jin. Jin tomang. Berarti itu ada big data di sana. Sebenarnya seperti apa sih data untuk secara global dalam dunia IT ini, Prof? Oke, jadi big data ya, namanya juga big ya. Mungkin lebih dari big ya, bisa dikatakan huge data ya. Huge, iya betul. Ya, artinya data yang ada di dunia ini sekarang sifatnya udah kayak tidak dulu ya, setelah teknologi digital ini berkembang ya. Jadi artinya tuh orang itu mengubah data yang tadinya analog di kertas ataupun di beberapa perangkat media analog, sekarang sudah beralih ke digital. Ya, radio sendiri kan sudah digital, kamera sudah digital. Artinya ketika dunia digital itu tumbuh, ya, maka data ataupun hasil rekaman dari perangkat-perangkat rekam itu sekarang sudah bisa disimpan dengan mudah ya. Kalau dulu kan susah ya, kalau nyimpan kertas, tayangan itu atau cariin itu arsip nomor sekian, sakada bapak, bentar pak, dilihat gitu ya, dilihat nomor berapa, nomor 10, alamatnya di mana, kayak lagu ya, benar. Jadi itu lama ya, jadi teknologinya belum ada digital gitu kan, jadi susah kan, tapi sekarang udah begitu digital ya, orang ya, contoh tadi Mas Alvin bilang, mau nyari terminologi istilah tertentu gitu ya, biar dibilang orang pinter browsing dulu gitu ya, cari kan, dapat dalam waktu sekejap. Betul. Nah, jadi artinya begitu banyak data yang disuplai oleh berbagai sumber data, ya, sedemikian sehingga jumlahnya itu besar. Ya, contohnya Mas Alvin sendiri ya, kadang-kadang kita nggak sengaja browsing sesuatu, nyari sesuatu kan, itu sebenarnya kita ngasih data, bukan nyari data juga. Nyari data apa? Ya artinya Mas Alvin ini terminologi yang sering dia cari itu apa sih? Berarti dia orangnya, karakternya adalah kira-kira merepresentasikan apa ya? Nah, di situ fitur kita ketangkep. Gitu. Jadi artinya kita itu demennya apa, sukanya apa, interestnya di mana, nah itu sudah bisa terbaca di sana gitu kan. Itu aja padahal kita nyari ya, bukannya mau ngasih data ya. Jadi ceritanya gini, Prof. Saya kan lagi buka-buka Instagram. Berdua gitu kan, istri lagi nonton, saya buka-buka Instagram. Awalnya saya nyari-nyari selebgram kan, Prof, cantik-cantik. Tidak sengaja, bukan tidak sengaja, secara otomatis ternyata selebgram yang lain itu pada muncul di beranda.
Artinya istri, siapa itu? Siapa itu? Oh, biasa searchingnya. Ya, jadi itu ya. Jadi begitu ya, Rob ya? Kita browsing aja di Google, kita sering alamat-alamat itu dicatat sama mereka. Ya, itu artinya disebut sebagai fitur ya. Jadi sebuah data itu di dalamnya banyak sekali istilahnya deskripsi ya dari data tadi ya. Oke. Jadi artinya big ini berarti jumlahnya besar, frekuensinya sering. Ya, kita searching aja di situ, baca, ngeklik itu kan bisa semenit atau sejamnya berapa. Ini kan frekuensi itu satu orang. Kalau yang ininya 2, belum laptop, belum tempat lain, berarti kan itu data disuplai sering kan. Betul. Jadi istilahnya frekuensi tinggi dikali waktu, hasilnya volumenya besar. Oh my God. Jenisnya macam-macam. Ada yang nyari data masakan, ada yang nyari data makanan, ada yang nyari data obat, ada yang nyari. Jadi baik itu bentuknya terstruktur ataupun tidak terstruktur, jadi variannya itu besar. Ya, jadi variannya, volume, frekuensinya tadi, ya kecepatannya, jumlahnya, makanya kan udah otomatis ya. Iya, betul. Jadi big. Big data, gitu. Huge ya gitu. Orang Sunda ya bilang huge. Ya, gitu. Jadi gitu. Jadi karena besar sekarang masalahnya kan. Oh, ini udah ada nih sumber daya datanya nih banyak. Lah ada server disimpan di situ ya. Sekarang mau diapain nih data? Jadi informasi. Kalau informasi itu apa sih? Ya tentu yang punya value. Data kalau diambil aja begitu kan nggak ada nilainya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita bisa mengekstrak knowledge dari data itu, ya berarti itu punya nilai. Misalkan kita pedagang dah gitu ya, pedagang apa sesuatu komoditi. Berarti kan kita cari nih dari data ada, berarti kan kita cari orang yang preferensinya terkait dengan dagangan saya, misalkan ya, atau produk yang saya buat, ataupun produk yang saya hasilkan. Ya, nah seperti itu ya. Jadi kita dari data yang ada itu kita ekstrak ya fiturnya, sifat dari data itu. Apa nih? Misalkan kayak tadi orang searching. Berarti yang kita ekstrak kan kata kunci apa sih yang sering dia masukkan. Berarti dari kata kunci itu kemudian relasinya terhadap produk apa. Kita cluster ya, misalnya kita kelompokkan gitu, kelompokan. Jadi dari itu ada kelompok, nanti kelompok yang paling meaningful ya artinya yang berarti. Nah, itu yang nanti bisa kita ekstrak lagi menjadi sesuatu nih apa yang bisa kita ambil dari itu sehingga kita kalau misalnya jualan berarti apa yang mesti saya tawarkan, potensinya kayak meaningful gimana. Itu arti tergantung daripada keperluan masing-masing user ya. Jelas lah, yang punya value pasti varian ya. Kalau si A ngeliat perspektif dari sisi apa, nah itu meaning yang menurut dia adalah seperti itu. Misalkan kalau si B misalnya dunia pendidikan ya, yang disebut meaningful apa? Ya berarti orang nih lihat mau belajar apa enggak gitu kan, dilihat dari nilainya sekolah, makanya kita suka diminta nilai sekolahnya, kemudian prestasi kita, terus dia mengikuti pendidikan tambahan apa saja. Terus kalau dia mencari searching itu terminologi knowledge-nya apa. Jadi kan kita bisa lihat passion-nya kemana. Jadi nanti tinggal kita tawarkan, oh ini ada program studi ini yang sepertinya cocok buat Anda. Jadi istilahnya di map sebagai preferensinya dia. Nah, jadi secara algoritma atau perhitungan lah ya, simpelnya secara perhitungan ada tuh yang namanya ngukur atau menilai preferensis. Jadi kalau preferensis itu ya misalkan ya, saya sukanya kopi, saya sukanya makanan apa gitu ya. Yang lain juga sama. Tapi belum tentu saya belum pernah makan sebuah jenis makanan itu saya nggak suka. Kenapa? Karena dari preferensi yang ada itu dilihat nih dari 1000 ternyata ini sekelompok tertentu memiliki karakter yang sama. Ya. Oh berarti dia kalau saya tawarin makanan ini pasti dia mau nih. Kenapa? Karena arah preferensinya itu apa keingin sukaannya itu sama gitu. Nah, disitulah jadi kita bisa menawarkan produk-produk baru ya. Ya seperti inilah yang online ini ya. Pembayaran online tuh kan. Begitu kita bayar produk ini dicatat sama dia. Terus kemudian di cluster sama dia. Oh ini orang yang sukanya jenis makanan misalkan sayuran, ini jenis makanan apa. Tiba-tiba ada orang yang jualan sayuran baru, nah itu ditawarin ke dia, ini loh ada ada supplier sayur atau ada penjual sayur yang kualitasnya begini, ini begini, oh dia di mapping kan. Nah itu yang disebut value, jadi artinya potensi apa yang bisa kita
gali dari data itu sehingga dia bisa artinya nanti kita transformasikan menjadi sebuah nilai gitu kan. Ya artinya kita bisa jualan sama dia kan. Iya, betul, jadi laku. betul. Ya di radio juga bisa ya. Jadi artinya data itu, jadi data itu kita lihat dari sudut pandang ya, mungkin kalau di wartawan apa kan melihat sudut pandang ya. Sudut pandang gini berarti bahasa saya nanti saya narasikan supaya ngegiring itu seperti ini. Saya narasikan seperti itu ya, sama gitu kan. Jadi objeknya satu, di dalamnya ada fitur. Nah, fitur mana yang akan saya ekstrak sehingga bisa menghasilkan sebuah ya itu tadi yang bernilai gitu. Yang meaningful itu ya, Prof. Meaningful itu. Nah, sekarang kan juga ada data real, data yang benar-benar absah kebenarannya. Ada juga data-data yang ngawur. Kalau sekarang mungkin istilahnya hoax gitu. Ini bagaimana pemilahan secara otomatis atau gimana, Bro? Ya, jadi artinya kalau untuk melihat data ini real atau tidak, yang paling mudah ya pertama kita lihat kan yang menyebarkan ini siapa gitu, yang mempublish data ini. Kita lihat kredibilitas dia. Terus kita dari kredibilitas kita lihat nih sebenarnya dia ini ahlinya di bidang apa sih, benar gak sih dia ahli di bidang situ. Kita trace kan dia sekolahnya di mana, pendidikannya apa, bidang kerjanya apa, itu ya, itu bisa di trace. Itu memang sudah ada berbagai algoritma untuk mendeteksi itu ya. Dia lihat di situ jadi kredibilitas. Terus dari kredibilitas lihat kontennya, disimilarkan dengan konten-konten yang ada. Dan informatika, kedokteran atau kedokteran informatik ini. Nah, itu banyak produk-produk yang terkait kedokteran tapi dihasilkan dari penelitian informatika, teknologi informasi. Nah, ini dalam bentuk tadi ya algoritma metode yang kita coba nanti transformasi ke dalam prototipe bentuk alat yang fisikalnya itu seperti apa gitu. Setelah itu dilanjut dulu, Prof. Oh ya, mangga ya. Jadi ada produk itu, dan yang produk terakhir kita mencoba untuk mengembangkan ya autonomous car. Jadi yang pertama untuk pembersih ruangan, jadi disinfektan lah ya, yang menggunakan ultraviolet. Jadi ini alat ini bisa berjalan sendiri, nggak usah pakai remote. Dia bisa tahu di depan ada penghalang atau tidak dengan menggunakan sensor ya, LiDAR ya. Dengan sensor LiDAR ini dia bisa tahu nih, ini. Jadi pertama dia mapping, udah pakai LiDAR, mapping permukaan. Oh, berarti jalannya. Sama yang Teknopark itu ada juga yang mesin kayak gitu tuh, kayak gitu tuh. Ya. Jadi kita identifikasi permukaan jalan dengan sensor tersebut, kemudian dari situ kan dia tahu koordinat ya. Saya harus berjalan kemana, itu diprogram sendiri, dia jalan sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya dari teknologi ini turunannya ada lagi. Nah, kita mau bikin juga ya robot kayak itu, tapi misalkan ya pandemi ya di sebuah komplek untuk bisa mengantar barang ke rumah-rumah tertentu. Ya dia kan prototipe ini dulu ya. Prototipe mobil yang kecilnya dulu nih, pakai ituan yang nggak terlalu berbahaya lah karena kan risikonya kecil. Nah, ke depan ya kita juga mau bikin ya mobil yang otonomus gitu. Jadi cita-citanya jadi istilahnya apa ya, kalau bahasa kerennya blueprint penelitiannya mau ke sana lah gitu ya. Jadi rencananya ke sana di robotika AI-nya ini. Jadi ya mudah-mudahan lah ya dengan step by step ini kita bisa menyelesaikan tugas kita untuk bisa dan juga nih penelitian ini juga terbuka untuk mahasiswa tentu saja ya. Jadi mungkin kalau mahasiswa yang tertarik gitu ya, nanti ya bisa bergabung di sini gitu untuk bisa ikut serta dalam melakukan penelitian ya, dalam mengembangkan robotika dan AI ini. Oke, jadi saya ingat yang waktu Prof Adang setahun atau 2 tahun lalu ya, ada beberapa pekerjaan atau profesi yang akan hilang ditelan bumi gara-gara yang namanya AI tadi. Wah, jadi merinding nih. Jadi merinding kan. Jangan-jangan penyiar juga udah lebih pinter dia ngomongnya. Jadi penyiar, kameramen, operator nggak ada lagi nih, semua kosong nih kantor. Oke, Prof. Nanti kita lanjut, Prof ya. Oke, baik. Sahabat Mega Suara dan juga kawan perak dan juga pemirsa di rumah, kita akan segera lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Prof Adang tentang Universitas Gunadarma. Dan sekarang kita akan berbicara tentang tadi kita berbicara data, nanti di segmen berikutnya kita akan berbicara tentang Universitas Gunadarma secara umum. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Info UG.